Kami sungguh bersyukur Tuhan, kami boleh diberikan kesempatan untuk ada di hadirat-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, kalau Engkau yang membawa kami ada di tempat ini, maka Engkau juga yang akan terus berbicara, menyatakan kuasa-Mu, menyatakan anugerah-Mu, menyatakan berkat-Mu bagi kami semua ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, setiap kami yang mungkin datang dengan berbagai macam pergumulan, kami rindu kiranya firman-Mu menguatkan kami, firman-Mu meneguhkan kami, supaya hari ini Tuhan, ketika kami kembali dari tempat ini, kami boleh sungguh-sungguh merasakan sukacita dan kekuatan yang daripada-Mu Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami rindu untuk bersama-sama merenungkan firman-Mu. Tuhan, kiranya urapi kami semua, arahkan hati dan pikiran kami tertuju hanya kepada Engkau ya Tuhan, supaya setiap firman yang kami dengarkan boleh sungguh-sungguh tertanam baik dalam hati dan pikiran kami, dan kami boleh lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ini doa kami Tuhan. Kami siap untuk merenungkan firman-Mu pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan Bapak Ibu, hari ini seperti yang disampaikan oleh Pendeta Martin, saya bersukacita luar biasa, sangat bersukacita sekali karena ada anugerah Tuhan yang luar biasa. Dan hari ini Bapak Ibu kalau lihat ada pemain drum yang baru, Angel, tepuk tangan dulu untuk Angel. Baru 3 kali kami belajar Bapak Ibu, baru 3 kali latihan di sini setiap hari Sabtu, 3 atau 4 kali ya. Hari ini sudah melayani dan luar biasa. Luar biasa, Tuhan pakai ini sesuatu yang luar biasa. Anak muda yang masih muda sekali, masih SMA. Kelas berapa Angel? Kelas 10. Baru kelas 10 sudah bisa main drum seperti itu. Nanti masuk kuliah nanti pasti sudah jago main drum. Tepuk tangan sekali lagi. Saya berharap semua anak muda yang ada di sini pagi ini yang rindu untuk melayani Tuhan, ayo setiap hari Sabtu mari gabung bersama kami. Angel bersama adiknya, saudaranya ada 3 orang. Ada yang latihan drum, ada yang gitar, ada yang keyboard. Dan progresnya luar biasa Bapak Ibu. Saya melihat bahwa memang ada sesuatu yang Tuhan taruh di hati mereka, dan kalau anak usia mereka sudah memberikan hidup untuk melayani Tuhan, itu sesuatu yang luar biasa. Karena anak di usia mereka itu harusnya mungkin masih pakai untuk memikirkan hal-hal yang lebih, yang lain, main-main atau apa segala macam. Tapi luar biasa, mereka pengen sekali melayani Tuhan lewat talenta yang Tuhan berikan, dan itu sesuatu yang luar biasa. Kita doakan mudah-mudahan adiknya 2-3 minggu lagi sudah bisa main keyboard. Lalu ada Joanna juga bisa main gitar. Yang dari IB ditunggu, tapi kayaknya jago semua nih yang dari IB. Benar ya? Yang jago musik coba tanda tangan. Saya juga baru belajar. Tapi yang pengen pelayanan, ayo kesini kita belajar bersama-sama, supaya ada kesempatan yang boleh Tuhan berikan bagi kita, kita pakai juga untuk melayani Tuhan. Amin. Nah, hari ini saya mengajak kita untuk buka satu bagian firman Tuhan, 2 ayat saja dari Roma pasal 12 ayat yang pertama dan kedua. Kita akan baca bersama-sama. Roma pasal 12 ayat yang pertama dan kedua, sudah temukan? Amin. Oke, kita baca bersama-sama firman Tuhan di bawah perikop persembahan yang benar. 1, 2, 3. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan hidupmu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang benar kepada Allah, dan yang sempurna. Bapak Ibu saya dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita akan merenungkan satu tema sesuai yang disampaikan, diberikan oleh Pak Gembala untuk kita renungkan bersama-sama, yaitu hidup kudus. Menjaga hidup kudus yang tetap membangun kehidupan rohani kita di dalam Tuhan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, setiap kita manusia itu diciptakan sebenarnya sebagai makhluk yang sempurna. Ketika Tuhan menciptakan kita serupa dan segambar dengan Dia. Tuhan menciptakan kita untuk tujuan memuliakan Dia. Tuhan menciptakan kita untuk menggenapi apa yang menjadi kehendak Allah di bumi. Jadi ketika Tuhan menjadikan kita, Dia menjadikan kita sebagai makhluk yang sempurna,
sebagai makhluk yang benar-benar seturut dengan kehendaknya. Bapak Ibu, ketika Tuhan menciptakan ciptaan yang lain, Dia hanya berfirman. Dia berfirman dan jadilah ini, jadilah itu, dan semua jadi. Tetapi sesuatu yang membedakan manusia ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan mengerahkan waktu yang cukup untuk membentuk manusia dengan tangannya sendiri. Dia tidak cukup hanya berfirman, tetapi Dia menjadikan dia dengan tangannya. Dan yang lebih istimewa adalah bahwa setelah Dia menjadikan, Dia menghembuskan napas hidup bagi manusia. Dan itulah yang membuat manusia istimewa di hadapan Tuhan. Manusia adalah ciptaan yang istimewa, yang luar biasa, yang sempurna, yang diciptakan oleh Tuhan, dijadikan dengan tangan Tuhan sendiri untuk tujuan Allah sendiri. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi yang menjadi persoalan adalah bahwa setelah manusia diciptakan, Allah menempatkan manusia di Taman Eden dan memberikan perintah kepada manusia untuk menjaga apa yang sudah Tuhan berikan. Amanat yang Tuhan berikan kepada mereka itu tidak dijaga, dan akhirnya manusia harus jatuh ke dalam dosa. Bapak saudara yang dikasihi Tuhan, kejatuhan manusia di dalam dosa menjadikan manusia akhirnya harus hidup terpisah jauh daripada Tuhan. Manusia yang tadinya hidup dekat dengan Tuhan, bergaul dekat dengan Tuhan, setiap waktu bisa bercakap-cakap dengan Tuhan, harus terhilang, harus mengalami keterpisahan dengan Tuhan karena dosa. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini firman Tuhan berkata bahwa karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Bapak saudara yang dikasihi Tuhan, hidup kita adalah sebuah persembahan yang sempurna. Tuhan tidak pernah menginginkan sesuatu yang lain daripada kita. Ada orang berkata bahwa kalau mengikut Tuhan cukup memberikan sesuatu yang mungkin dibutuhkan oleh Tuhan, lalu tidak perlu kita ke gereja, tidak perlu kita menyembah Tuhan, tidak perlu kita beribadah. Cukup pemberian kita itu sesuatu yang sudah cukup bagi Tuhan. Tidak, Bapak Ibu. Bapak saudara dikasihi Tuhan, kejatuhan manusia di dalam dosa membuat manusia terpisah jauh dari Allah, dan akhirnya Allah juga merindukan untuk setiap waktu manusia datang kepada Tuhan. Setiap waktu manusia datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Tetapi sebelum kedatangan Yesus itu adalah sesuatu yang mustahil. Karena manusia yang berdosa, manusia yang terbatas, tidak bisa dengan kekuatannya sendiri datang kepada Tuhan. Kecuali Allah sendiri yang datang untuk menjemput manusia. Allah sendiri yang datang untuk menyelamatkan manusia. Bapak saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus datang untuk menyelamatkan manusia. Dan setelah Dia menebus manusia, menyelamatkan manusia, membebaskan manusia dari dosa, Allah ingin agar kehidupan kita juga setiap waktu dipersembahkan sebagai sebuah persembahan yang hidup, yang berkenan kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan dalam Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-20, kalau ada yang bisa baca bagi kita. Kolose 1 ayat 20, ada yang bisa buka? Kolose pasal 1 ayat yang 20, silakan. Tuhan, Kolose 1 ayat 20. Dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Terima kasih. Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Bapak saudara dikasihi Tuhan, setelah manusia jatuh dalam dosa, meninggalkan Tuhan, tidak lagi bisa datang berhubungan dengan Tuhan, firman Tuhan berkata bahwa Ia ingin mendamaikan manusia dengan dirinya. Itu sebabnya Ia harus datang sendiri, menjadi jembatan satu-satunya untuk bisa menyelamatkan manusia. Bapak saudara dikasihi Tuhan, Ia datang untuk menebus kita, karena Ia ingin memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Bapak saudara dikasihi Tuhan, Allah rindu untuk mengembalikan manusia kepada kodrat yang sebenarnya. Allah ingin untuk mendamaikan manusia, supaya manusia kembali menjadi seperti apa yang Allah rindukan, seperti semula. Saudara dikasihi Tuhan, Dia menciptakan manusia dengan tujuan yang mulia, dengan tujuan untuk memuliakan Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk manusia setiap waktu hidup bersama-sama dengan Tuhan. Tetapi dosa menjadi pemisah. Itu sebabnya Bapak saudara dikasihi Tuhan, Allah rindu
untuk mengembalikan manusia kepada posisi dan kondisi yang semula, yaitu hidup bergaul karib dengan Tuhan. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, manusia diciptakan pada mulanya sebagai manusia yang sempurna. Tapi karena kejatuhan manusia membuat manusia menjadi manusia berdosa yang tidak bisa lagi datang kepada Tuhan, maka satu-satunya jalan untuk bisa kembali kepada rencana Allah yang semula, yang mungkin sempat gagal karena kejatuhan manusia dalam dosa, adalah manusia harus kembali memperbaiki hubungan yang rusak. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah sebagai satu-satunya jalan yang datang untuk memperdamaikan dirinya dengan manusia sudah membuka jalan. Tapi terkadang manusia masih mengeraskan hati, tidak mau datang kembali kepada Tuhan, tidak mau menyembah Tuhan, tidak mau mengakui Tuhan sebagai Raja dalam hidupnya. Ada banyak orang yang tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah ingin untuk mengembalikan manusia kepada kondisi yang tadinya berdosa menjadi sempurna seperti rencana Allah yang semula, menjadikan manusia kembali kepada Tuhan untuk menggenapi rencananya bagi dunia ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang terjadi ketika manusia bertobat? Ada begitu banyak orang yang setelah Allah datang menyatakan keselamatan yang Dia berikan bagi kita, ada begitu banyak orang yang tidak mau juga mengakui Yesus. Jalan satu-satunya yang harus terjadi, yang pertama adalah manusia harus terlebih dulu bertobat, meninggalkan kehidupannya yang lama, kembali kepada Tuhan, mengakui Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Bapak Saudara dikasihi Tuhan, hal yang pertama adalah manusia harus bertobat. Supaya kehendak Allah bisa tergenapi dalam kehidupan kita, maka kita perlu berubah dari kehidupan yang lama yang tadinya penuh dosa, kembali kepada Tuhan untuk menggenapi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Ada berapa banyak orang di antara kita yang sampai hari ini masih hidup dalam dosa, masih terkungkung dalam dosa, masih diikat oleh dosa dan tidak mau lagi datang kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini firman Tuhan mengingatkan kita bahwa Ia ingin memperdamaikan kita dengan dirinya. Maka jalan cara pertama yang harus kita lakukan supaya pada akhirnya kita bisa kembali berdamai dengan Tuhan, kita bisa kembali menggenapi rencana Tuhan dalam kehidupan kita, adalah bertobat. Bapak Saudara dikasih Tuhan, bertobat bukan sekedar seperti ibarat membalikan telapak tangan lalu selesai. Tapi bertobat adalah bersedia meninggalkan kehidupan kita yang lama, bersedia meninggalkan dosa kita, bersedia meninggalkan segala sesuatu yang mempesona hidup kita sampai kita meninggalkan Tuhan, dan akhirnya kembali kepada Tuhan, mengakui Tuhan sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, hal yang pertama yang terjadi ketika seseorang bertobat dan datang kepada Tuhan adalah menjadi manusia baru. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, Dia ingin agar kita semua menjadi manusia baru yang diubahkan oleh Tuhan. Tidak ada seorang pun yang bisa datang kembali kepada Tuhan, berubah menjadi sesuatu yang baru kalau tidak melalui kelahiran baru. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu bertobat. Kita perlu meninggalkan kehidupan lama kita dan memperbarui kehidupan kita menjadi manusia baru yang setiap hari, setiap waktu diperbarui oleh Tuhan untuk datang kembali kepada Tuhan. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, kita juga harus bersedia memberikan hidup kita untuk dikuduskan oleh Tuhan. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, karena Allah kita adalah Allah yang kudus, Allah yang punya natur sebagai pribadi yang kudus, maka kita pun manusia, kalau mau datang kepada Tuhan, berkenan kepada Tuhan, hidup berkenan kepada Tuhan, maka kita pun harus punya sikap hati yang kudus di hadapan Tuhan. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, dosa tidak bisa menyatu dengan kebenaran. Dosa tidak bisa menyatu dengan kebenaran. Dosa tidak bisa menyatu dengan Tuhan. Itu sebabnya sebelum kita datang menghampiri Tuhan, kita harus bersedia meninggalkan dosa-dosa kita. Kita harus bersedia meninggalkan kehidupan lama kita. Bapak Saudara dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata bahwa kamu harus mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Bapak Saudara dikasihi Tuhan, persembahan yang hidup adalah sebuah persembahan yang benar-benar berkenan kepada Tuhan. Sebuah persembahan yang berbicara lebih kuat dari sekedar persembahan yang lain. Bapak Saudara dikasihi Tuhan, terkadang ada orang yang berkata, saya tidak perlu ke gereja, punya ini persembahan saya nyampe ke gereja.
Dia cukup titip persembahan, "Nak, kamu tolong bawa persembahan saya tidak mau gereja." Itu sesuatu yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Paling tidak ketika kita ingin memberikan sesuatu, hidup kita juga sama, kita bawa kepada Tuhan, supaya itu menjadi sesuatu yang sempurna di hadapan Tuhan. Bapak saudara dikasihi Tuhan, kalau ingin supaya kehidupan kita diperbaharui oleh Tuhan, kehidupan kita menjadi sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan, maka kita juga harus bersedia untuk meninggalkan kehidupan lama kita. Kita juga harus bersedia untuk membawa hidup kita, hidup yang kudus, hidup yang berkenan kepada Tuhan. Bapak saudara dikasihi Tuhan, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Bapak saudara dikasihi Tuhan, persembahan yang kudus, persembahan yang sejati atau ibadah yang sejati adalah ibadah yang melibatkan segenap totalitas kehidupan kita. Ada banyak orang juga yang ketika datang gereja, tubuhnya ada di gereja, tapi entah hatinya ada di mana-mana, pikirannya ada di mana-mana, tidak pernah tertuju kepada Tuhan. Bapak saudara dikasihi Tuhan, Dia merindukan agar segenap totalitas hidup kita, keberadaan kita bawa, kita persembahkan semua kepada Tuhan. Bapak saudara dikasihi Tuhan, kita juga harus bersedia memberikan hidup kita kepada Tuhan supaya Kristus menyempurnakan kehidupan kita. Bapak saudara dikasihi Tuhan, kita harus bersedia diproses oleh Tuhan, supaya kita mengalami penyempurnaan yang daripada Kristus. Bapak saudara dikasihi Tuhan, emas yang murni itu tidak serta-merta langsung tiba-tiba jadi sebuah emas yang murni. Akan menjadi bernilai harganya dan sangat mahal karena sudah melalui proses yang luar biasa. Dibakar berkali-kali, mungkin dihajar, diketok, dipukul dan lain sebagainya, sampai akhirnya menjadi sesuatu yang sangat berharga. Kalau rindu mau agar hidup kita berkenan di hadapan Tuhan, menjadi berharga di hadapan Tuhan, maka kita pun harus bersedia mengikuti proses yang Tuhan buat dalam kehidupan kita. Seberat apapun kehidupan kita, seberat apapun perjuangan kita, seberat apapun perjuangan kita untuk melalui kehidupan kita, itu adalah sebuah proses yang mungkin sedang Tuhan izinkan untuk membentuk hidup kita menjadi pribadi yang benar-benar berkenan kepada Tuhan. Amin. Terkadang kita memandang proses itu sebagai sesuatu yang menyakitkan. Kita berpikir Tuhan sudah tidak lagi mengasihi kita, Tuhan mungkin sedang menghukum kita, Tuhan mungkin sedang menghajar kita. Bapak saudara yang dikasihi Tuhan, ingat bahwa teguran Tuhan, hajaran Tuhan itu punya nilai kekekalan yang luar biasa. Karena tujuan Allah mendidik kita, tujuan Allah menegur kita, tujuan Allah membentuk kita, supaya pada akhirnya kita muncul sebagai pribadi-pribadi yang luar biasa berkenan di hadapan Tuhan. Bapak saudara dikasihi Tuhan, kita perlu mengalami proses supaya pada akhirnya kita kembali kepada posisi yang semula, yaitu sesuai dengan rencana Allah, diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Kita diciptakan serupa dan segambar dengan Dia, supaya gambar itu bisa dipulihkan kembali menjadi sempurna di hadapan Tuhan. Maka kita juga harus bersedia mengikuti proses setelah bertobat tadi. Bapak saudara dikasihi Tuhan, ada orang berkata bahwa setelah bertobat, meninggalkan dosa, hidup dalam Tuhan, lalu hidup enak, atau mungkin segala sesuatu jadi baik. Jangan lupa Bapak Ibu bahwa segala sesuatu itu ada prosesnya, ada perjuangan yang kadang-kadang mungkin berat sekali untuk kita hadapi. Tapi kalau itu Tuhan yang izinkan kita lalui, tujuannya adalah untuk membentuk hidup kita menjadi pribadi-pribadi yang kuat, yang teguh di dalam Tuhan. Bapak saudara yang dikasihi Tuhan, rencana Allah harus kembali dipulihkan. Rencana Allah yang tadinya sudah ditetapkan bagi kita yang rusak karena dosa, rusak karena kejatuhan kita di dalam dosa, itu harus kembali dipulihkan oleh Tuhan supaya kehendaknya tergenapi melalui kehidupan kita. Bapak saudara yang dikasihi Tuhan, yakinlah bahwa setiap kita itu diciptakan dengan tujuan-tujuan yang